Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikita Santika Rohita dengan NIM 22156544091. Di sini saya akan mempresentasikan ujian proposal penelitian yang telah saya buat dengan judul Efektivitas Sistem Pembayaran Digital pada kalangan Gen Z dalam mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM. Di mana perkembangan teknologi digital yang telah merevolusi sistem pembayaran di Indonesia saat ini dengan transisi pesat menuju ekonomi cashless. Namun, terdapat ketidakkonsistenan temuan terkait dengan pengaruh sistem digital terhadap kualitas laporan keuangan, di mana di satu sisi sistem pembayaran digital seperti QRIS terbukti telah meningkatkan efisiensi operasional dan keamanan. Dalam penelitian Ayam dan Riyadani 2024 menemukan bahwa tanpa kompetensi sumber daya manusia atau SDM yang memadai, sistem digital justru dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan, di mana sebagian besar penelitian terdahulu yang lebih berfokus mengenai transformasi digital UMKM pada dampak sistem digital terhadap pendapatan usaha, masih jarang ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji pengaruh efektivitas sistem pembayaran digital terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana literasi digital Gen Z sebagai variabel kunci untuk memoderasi hubungan antara penggunaan teknologi pembayaran dengan kewajiban fiskal yang bukan hanya sekedar untuk alat bayar, melainkan instrumen transparansi otomatis yang meminimalisir adanya manipulasi data keuangan untuk kepentingan perpajakan. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah, di mana yang pertama yaitu bagaimanakah efektivitas penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS, e-wallet dalam meningkatkan transparansi transaksi pada UMKM yang dikelola atau dikonsumsi oleh Gen Z. Yang kedua yaitu bagaimanakah pengaruh kemudahan sistem pembayaran digital terhadap motivasi dan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dari kalangan Gen Z. Yang ketiga yaitu kendala apakah yang dihadapi dalam mengintegrasikan sistem pembayaran digital dengan sistem pelaporan perpajakan bagi UMKM. Selanjutnya yaitu ada batasan masalah, di mana batasan masalah yang pertama yaitu populasi Gen Z yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012 yang menjalankan UMKM di Bali sebagai sampel representatif. Yang kedua, fokus pada sistem pembayaran digital utama, yaitu seperti QRIS, e-wallet, yang terintegrasi dengan sistem Cortex seperti e-faktur dan e-bukpot. Yang ketiga, yaitu fokus pada kepatuhan formal dan variabel kepatuhan terukur melalui indikator pelaporan tepat waktu, pembayaran lunas, dan akurasi data transaksi selama tahun 2024 sampai 2026. Selanjutnya itu tidak membahas aspek pajak internasional atau UMKM non-digital. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menganalisis tingkat efektivitas sistem pembayaran digital dalam mencatat rekam jejak transaksi UMKM secara akurat. Yang kedua yaitu menguji pengaruh penggunaan teknologi pembayaran digital terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di kalangan pengusaha muda atau Gen Z. Yang ketiga itu mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam sinkronisasi data transaksi digital dengan kewajiban perpajakan. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis, di mana penelitian memperkaya teori kepatuhan pajak dengan mengintegrasikan behavioral nudge dari sistem pembayaran digital, khususnya pada Gen Z, yaitu sebagai generasi digital natif. Temuan dapat menjadi dasar pengembangan model empatis baru tentang pengaruh teknologi vintage terhadap teks moral di kalangan pengusaha muda. Selain itu, penelitian ini melengkapi literatur digital pajak dengan fokus pada konteks UMKM secara pasca tahun 2025. Selanjutnya yaitu ada manfaat praktis. Yang pertama yaitu bagi pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak, di mana ini tuh sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan ekosistem pajak digital yang ramah bagi pelaku usaha UMKM. Yang kedua yaitu bagi pelaku UMKM Gen Z, ini tuh dapat meningkatkan kesadaran bahwa sistem pembayaran digital tuh bukan hanya untuk transaksi, tetapi juga untuk sarana membangun akuntabilitas dan kredibilitas usaha di mata hukum. Selanjutnya yaitu bagi penyedia layanan keuangan digital atau vintage, itu menjadi masukan untuk mengembangkan fitur tambahan seperti laporan, rekapitulasi faktur pajak otomatis atau edukasi perpajakan di dalam aplikasi. Selanjutnya itu bagi Politeknik Negeri Bali itu menjadi dokumen ilmiah mengenai pergeseran perilaku ekonomi. Selanjutnya itu bagi mahasiswa untuk menambah wawasan dan pengalaman objektif mengenai dinamika di lapangan. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada kerangka pikir, di mana dalam kerangka pikir ini menjelaskan mengenai fenomena, rumusan masalah,
Selanjutnya itu ada kajian teoritis, di mana yang pertama kajian teoritisnya itu mengenai Theory of Planned Behavior atau TPB yang dikembangkan oleh I.C. Azen tahun 1991, di mana individu itu melakukan suatu perilaku terhadap kepatuhan pajak itu ditentukan oleh integrasi antara sikap positif, norma subjektif, dan presentatif kontrol perilaku yang kuat. Dalam ekosistem digital, perilaku Gen Z yang tinggi terhadap teknologi menjadi faktor penentu utama karena mereka itu merasa memiliki kemampuan teknis untuk mengelola sistem pembayaran digital secara transparan. Yang kedua yaitu ada teknologi Accept Model atau TEM yang dikembangkan oleh Fred David tahun 1989, di mana pelaku UMKM akan mengadopsi sistem pembayaran digital jika mereka meyakini bahwa teknologi tersebut mampu meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan keamanan data yang lebih baik dibandingkan dengan transaksi tunai. Yang ketiga yaitu ada Theory of Stewardship, di mana teori ini tuh mendukung variabel kepatuhan wajib pajak, di mana kalangan Gen Z yang memiliki wawasan tinggi akan cenderung menjaga usahanya agar tetap accountable dan bersih secara hukum. Selanjutnya itu ada digital literasi teori, di mana teori ini tuh menjelaskan bagaimana kemampuan individu untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi melalui berbagai platform digital seperti pengambilan keputusan keuangan yang tepat pada tingkat penguasaan yang tinggi pada Gen Z. Selanjutnya itu ada fiskal transparansi dan audit trial teori, di mana ini tuh berkaitan erat dengan penciptaan data transaksi yang otomatis, sistematis, dan tidak dapat dimanipulasi melalui sistem pembayaran digital seperti QRIS, di mana teknologi ini itu secara efektif tuh menutup celah informasi antara wajib pajak untuk memberikan informan perpajakan. Baik, selanjutnya itu ada kajian penelitian yang relevan, di mana dalam penelitian yang dilakukan Ayam dan Riyadani tahun 2024, melalui penelitiannya itu menekankan bahwa implementasi sistem pembayaran digital tidak secara otomatis meningkatkan kualitas laporan yang itu tanpa didukung oleh kompetensi sumber daya manusia yang memadai. Selanjutnya itu ada Dani et al. Tahun 2025, di mana dalam penelitiannya itu penggunaan QRIS yang secara signifikan meningkatkan kualitas informasi akuntansi dan ketepatan pengambilan keputusan keuangan. Selanjutnya dalam penelitian Hardianti dan Santoso tahun 2024, yaitu menjelaskan bahwa implementasi QRIS sebagai standar pembayaran digital nasional dapat memberikan dampak nyata. Selanjutnya yaitu dalam penelitian Ridwan et al. Tahun 2025, yaitu menyebutkan pentingnya digitalisasi sistem keuangan dan pelatihan praktis bagi pelaku UMKM untuk menjembatani kesenjangan keterampilan skill gap dalam pelaporan keuangan. Selanjutnya yaitu ada Widyayanti 2023, yaitu menyatakan pergeseran dari sistem pembayaran tunai ke non-tunai atau online payment itu mempermudah UMKM dalam membangun database transaksi yang akurat dan rapi. Selanjutnya itu ada Saleh dan Julmarding tahun 2025, itu melakukan analisis mengenai penggunaan aplikasi akuntansi berbasis digital dan menemukan bahwa teknologi tersebut sangat membantu UMKM. Selanjutnya itu ada Oktavianti dan Agi tahun 2023, yaitu menekankan bahwa adopsi e-payment itu bentuk adaptabilitas, yaitu pelaku usaha dalam menghadapi transformasi ekonomi digital saat ini. Selanjutnya ada Octavian dan Susena tahun 2025, yaitu menemukan integrasi sistem pembayaran digital itu berbasis ekosistem bisnis, yaitu meningkatkan akses, stabilitas, dan transparansi informasi secara real time. Selanjutnya itu ada Farhan dan Siva tahun 2023, itu dalam penelitiannya mengkaji efektivitas edukasi metode pembayaran QRIS dalam meningkatkan penguasaan keuangan digital masyarakat. Selanjutnya itu ada gap penelitian, di mana pengaruh langsung efektivitas teknologi terhadap kepatuhan sukarela melalui jejak audit digital dan strategi, yaitu implementasi kebijakan pajak digital yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya yaitu terdapat jenis penelitian, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma fenomenologi, yaitu pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian atau Gen Z mengenai pengalaman mereka menggunakan sistem pembayaran digital dalam kaitannya dengan kesadaran pajak. Selanjutnya yaitu ada lokasi dan waktu penelitian, di mana penelitian ini mengenai UMKM yang di mana peneliti akan terjun secara langsung ke lokasi sumber data, yaitu UMKM kuliner yang berada di Kabupaten Denpasar. Selanjutnya yaitu waktu penelitian. Penelitian ini dirancang sesuai dengan pelaksanaan tugas akhir atau skripsi yang dilakukan oleh peneliti selama 6 bulan.
Selanjutnya yaitu ada teknik dan instrumen pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu yang pertama terdapat wawancara, yang kedua itu ada observasi, yang ketiga itu ada dokumentasi, di mana wawancara ini yaitu wawancara yang dilakukan melalui tanya jawab semi terstruktur untuk menggali presentatif informan mengenai kemudahan digitalisasi dan dampaknya terhadap keterbukaan omset. Yang kedua yaitu ada observasi, di mana observasi ini dilakukan untuk mengamati proses transaksi harian dan bagaimana pencatatan keuangan yang dilakukan melalui aplikasi pembayaran digital. Selanjutnya yang ketiga ada dokumentasi, yaitu penelitian melakukan dokumentasi ini dengan cara mengumpulkan foto bukti transaksi atau tangkapan layar fitur riwayat transaksi yang digunakan sebagai dasar perhitungan perpajakan sederhana. Selanjutnya yaitu ada instrumen pengumpulan data, di mana yang pertama yaitu melalui wawancara semi terstruktur, di mana wawancara ini dilakukan lebih bebas daripada wawancara terstruktur, namun tetap mengacu pada pedoman wawancara yang telah disiapkan, di mana wawancara ini tuh dilakukan dengan instrumen utamanya itu berupa 12-15 pertanyaan terbuka yang dikelompokkan menjadi 4 tema, di mana yang pertama yaitu pengalaman adopsi QRIS atau e-wallet, yang kedua itu dampak tracking terhadap transaksi pada pelaporan SPT, yang ketiga itu hambatan kemampuan pajak digital, yang keempat yaitu nudge behavioral yaitu menuju final tepat waktu, PPH final tepat waktu. Selanjutnya yaitu ada pedoman observasi, di mana pedoman ini bertindak sebagai pengamat yang tidak terlibat secara langsung dalam transaksi guna memastikan objektivitas dan keterkaitannya bagaimana QRIS tersebut dioperasikan. Selanjutnya itu ada panduan checklist observasi. Di sini tuh melakukan checklist untuk memastikan supaya semua data itu tercatat dengan baik. Selanjutnya itu ada panduan studi dokumentasi, di mana ini tuh memungkinkan untuk menyimpan, mengolah, dan mengakses data yang telah dikumpulkan itu dengan baik. Selanjutnya yaitu ada keabsahan data, di mana teknik peningkatan keabsahan data yang digunakan yaitu ada yang pertama triangulasi sumber, di mana triangulasi sumber ini adalah membandingkan hasil wawancara UMKM Gen Z, observasi transaksi dan dokumen SPT, dan metode wawancara dengan observasi. Yang kedua yaitu ada prolonged engagement, yaitu interaksi berulang secara 3-6 bulan untuk membangun trust. Yang ketiga yaitu ada member checking atau konfirmasi temuan kepada informan. Yang keempat ada peer debriefing, yaitu validasi oleh pakar DJP atau akademisi perpajakan, dan audit trial, yaitu mendokumentasi lengkap proses analisis. Baik, selanjutnya itu ada teknik analisis data, di mana kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara berkelanjutan sampai selesai, di mana pola umum yang digunakan yaitu model interaktif sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pengumpulan data, yang kedua yaitu ada reduksi data, di mana merangkum dan memilih hal-hal pokok dari hasil wawancara yang tidak relevan dengan kepatuhan pajak. Yang kedua yaitu ada penyajian data atau data display, yaitu menyusun data dalam bentuk uraian singkat atau bagan agar hubungan antar fenomena terlihat dengan jelas. Yang ketiga yaitu ada kesimpulan atau verifikasi, yaitu menyimpulkan apakah sistem digital secara efektif mendorong kepatuhan atau hanya sekedar mempermudah transaksi tanpa pengaruh ke aspek perpajakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.